Dugaan setoran judi sabung ayam. Di balik insiden tewasnya 3 polisi di Lampung. W. Kanan, Lampung, INC Media. Kodam 2 Sriwijaya menduga aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam praktik judi sabung ayam yang menjadi pemicu insiden penembakan 3 anggota kepolisian saat penggerebekan. Oleh karena itu, Kodam 2 Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya berfokus pada 2 anggota TNI yang diduga sebagai pelaku penembakan, tetapi juga menyasar semua pihak yang terlibat, termasuk dari kepolisian. Dugaan keterlibatan polisi. Dugaan ini semakin kuat setelah beredar sebuah video di TikTok dari akun Sater1A6 yang diunggah pada Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025. Video tersebut menyebutkan bahwa insiden di Kampung Karangmanik, Negara Batin, W. Kanan, pada Senin tanggal 17 Maret tahun 2025 petang, dipicu oleh persoalan setoran. Menurut informasi dalam video itu, Polsek Negara Batin diduga menerima setoran harian sebesar Rp1 juta dari perjudian sabung ayam, ditambah uang bensin, uang rokok, dan lainnya hingga total mencapai Rp2,5 juta per hari. Namun, polisi diduga meminta kenaikan setoran menjadi Rp20 juta per hari. Karena tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, anggota TNI yang diduga mengelola arena sabung ayam dikatakan menolak, sehingga Kapolsek Negara Batin diduga mengancam akan melakukan penggerebekan. Lalu, jawab oknum TNI, silakan. Oh, ternyata Pak Kapolsek maunya makan besar. Akibatnya nyawa melayang. Demikian tertulis dalam video TikTok yang telah ditonton 646.300 kali per Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 pukul 1.48 waktu Indonesia Barat. Kodam 2 Sriwijaya. Ada kesepakatan dengan polisi. Menanggapi video tersebut, Kepala Penerangan Kodam Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel In Eko Syaputra Siregar, dalam konferensi pers di Palembang pada Rabu malam, mengakui bahwa pihaknya telah mengetahui isu ini dari berbagai unggahan di media sosial. Dari hasil pemeriksaan 2 anggota TNI yang diduga sebagai pelaku penembakan, pihaknya menemukan adanya transaksi atau kesepakatan dengan Polsek Negara Batin terkait pengelolaan judi sabung ayam di wilayah tersebut. 2 anggota TNI yang dimaksud adalah Pembantu Letnan 1 Peltu Lubis dan Kopral Kepala Kopka Basar, yang diduga berada di lokasi kejadian. Mereka menyerahkan diri pada Senin tanggal 17 Maret tahun 2025, malam setelah dijemput tim gabungan dari Kodim, Korem, dan Polisi Militer, lalu dibawa ke Denpom 23 Lampung. Sementara itu, 3 personel kepolisian yang menjadi korban adalah 1. Ajun Komisaris Anumerta Lusianto, Kapolsek Negara Batin. 2. Ajun Inspektur 2 Anumerta Petrus Aprianto, Bintara Unit Binmas Polsek Negara Batin. 3. Brigadir 1 Anumerta M. Galip Suryaganta, Bintara Satreskrim Polres W. Kanan. Ketiganya ditemukan tewas tertembak saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Senin petang. Hubungan baik antara pejabat Polsek dan Posramil. Menurut Kapendam Eko, Peltu Lubis dan Lusianto memiliki hubungan baik serta sama-sama mengetahui adanya praktik sabung ayam di wilayah mereka. Judi sabung ayam tersebut telah berlangsung selama sekitar 1 tahun dan menarik banyak orang, termasuk dari luar daerah, seperti Banten, Plat A, dan Sumatera Selatan, Plat BG. Eko menegaskan bahwa sebagai sebuah praktik perjudian, sabung ayam pasti melibatkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, ia menilai tidak mungkin aparat kepolisian tidak mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Sebagai kegiatan yang sangat menarik, info soal judi sabung ayam itu pasti sampai ke Polsek, dan tidak mungkin tidak ada profit yang diambil, ujarnya. Meski demikian, belakangan komunikasi antara pejabat Polsek dan Posramil memburuk, yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan 3 polisi tersebut. Ketika ditanya apakah pernyataannya membenarkan dugaan yang tersebar dalam video viral di TikTok, Eko menjawab bahwa hal itu bisa iya atau tidak. Namun, ia kembali menegaskan bahwa judi sabung ayam di wilayah tersebut telah menjadi tren dan diketahui oleh aparat. Kodam 2 Sriwijaya menegaskan bahwa semua pelaku harus diproses hukum tanpa pengecualian.
Eko bahkan mengimbau pihak lain yang terlibat untuk menyerahkan diri seperti yang dilakukan oleh dua anggota TNI tersebut. Polda Lampung. Investigasi masih berjalan. Dalam konferensi pers di markas Polda Lampung, Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Helmy Santika menyatakan bahwa terdapat dua kasus yang terjadi di lokasi. 1. Judi sabung ayam. 2. Penembakan 3 anggota polisi. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 14 saksi terkait kedua kasus tersebut. Barang bukti yang ditemukan di lokasi: 13 selongsong peluru, 8 butir kaliber 5,56 mm, 3 butir kaliber 7,62 mm, 2 butir kaliber 9 mm, uang tunai Rp21 juta, 25 pisau taji beserta tas dan sarungnya, 1 buku catatan perjudian dan pena, 7 ayam sabung hidup dan 4 ayam sabung mati, 7 sepeda motor dan beberapa kendaraan roda 4. Menurut Helmy, penggerebekan ini bermula dari undangan yang tersebar di Facebook dan WhatsApp mengenai judi sabung ayam di kawasan Register 44 Weikanan pada Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Undangan tersebut telah beredar sejak beberapa hari sebelumnya. Berdasarkan informasi tersebut, Kepala Polres Weikanan menginstruksikan pembubaran aktivitas sabung ayam, yang dipimpin oleh almarhum Lucianto. Sesampainya di lokasi, polisi memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan perjudian. Namun, justru 3 anggota polisi tertembak. Dari hasil pemeriksaan saksi, ditemukan adanya dugaan keterlibatan anggota TNI dalam penembakan. Polisi telah melakukan uji balistik untuk memastikan jenis senjata yang digunakan. Kami kirim ke Lab 4 untuk mengetahui senjata apa yang digunakan, apakah laras panjang atau pendek, serta apakah itu senjata pabrikan atau rakitan, kata Helmy. Polda Lampung dan Kodam 2, Sriwijaya kini terus bekerja sama untuk mengusut tuntas kasus ini. Helmy menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan masih ada pelaku lain yang terlibat dalam praktik judi sabung ayam maupun dalam penembakan tersebut.